Delia semakin menjerit dan ingin menyerangku berulang kali, namun ditahan oleh Mas Benny dan kedua orang tuanya. Biarkan aku mencakar wajah wanita itu. Sangat kurang ajar telah mengambil semua harta kita, teriak Delia. Aku tidak mau hidup seperti ini, Mah. Aku tidak mau menjadi pelayannya. Delia terus meracau. Benny, bawalah istrimu ke kamar. Tenangkan dia, ujar Tante Ratu pada Mas Benny. Mas Benny pun menggendong tubuh Delia, namun Delia memberontak. Tapi akhirnya dia berhasil membawa wanita itu pergi dari hadapanku. Rasakan kau, Delia. Kamu pasti merasa frustasi. Lebih baik kita pergi dari ini, ucap Om Firman. Aku mau mengikuti semua persyaratan, timpal Tante Ratu yang berbeda dengan jawaban suaminya. Om Firman menatap istrinya seperti meminta jawaban. Namun Tante Ratu mengangguk dan menyetujui semua persyaratan yang kuberikan. Oke, mulai detik ini juga, semua peraturan sudah berubah, ucapku. Tapi izinkan kami untuk beristirahat. Ini sudah larut malam, ujar Tante Ratu. Baiklah, jawabku. Tante Ratu dan Om Firman kemudian menuju kamar mereka. Aku mengikutinya. Kalian mau kemana? Tanyaku. Tentu saja mau ke kamar, sahut Tante Ratu. Kamar kalian sudah tidak di situ. Kamar kalian ada di belakang. Tante Ratu mendelik ke arahku. Kenapa kaget? Aku sudah meminta pengawalku untuk memindahkan semua barang kalian yang ada di kamar itu ke kamar belakang khusus pelayan. Kamar utama sudah menjadi milikku, jelasku pada mereka. Apa maksudmu? Bukan berarti kamu bisa mengambil kamar kami? Tante Ratu tak terima. Ini rumahku, jadi kamar utama adalah milikku. Kalian itu pelayan, jadi pantasnya tidur di kasur yang biasa, bukan ukuran king size seperti itu. Ingat ya, kan udah beda kasta, suaraku. Tante Ratu semakin mendelik. Aku tersenyum agar membuatnya semakin jengkel. Ma, aku disuruh pindah oleh mereka, ujar Delia. Tentu saja Delia dan Mas Benny juga akan tinggal di kamar belakang. Di belakang itu ada 3 kamar. Jadi cukup kan kamar yang biasa digunakan? Kamarmu sengaja aku kosongkan, ucapku. Itu adalah kamarku sedari aku kecil. Kamu tidak berhak mengusirku dari kamarku sendiri. Delia merasa berhak. Dia telah merampas kebahagiaanku selama ini. Aku berhak. Cepat bawa mereka ke belakang. Pastikan mereka tidur di kamar itu. Perintahku pada pengawal yang setia menuruti semua perkataanku. Naswa, kau memang kurang ajar. Tidak berotak, kejam, umpat Tante Ratu. Rasakan kalian, justru ini baru permulaan. Belum sempat timpal dengan apa yang aku rasakan selama ini. Dibuang di depan panti asuhan. Saat itu, sendiri menangis, kehilangan orang tua. Kalian telah merenggut keluargaku. Aku pastikan, hidup kalian juga akan sengsara. Selama aku bisa membalas semua itu, aku harus melakukannya. Di saat mereka belum pulang tadi, aku memerintahkan semua pengawal untuk mengosongkan kamar mereka. Dan kamar Tante Ratu bersama Om Firman telah aku ambil alih. Bagaimana Naswa? Berhasil. Nenek berjalan menghampiriku. Semuanya berhasil. Mereka sekarang ada di kamar belakang, jawabku. Aku kemudian tertawa bersama nenek. Aku mengajak nenek untuk tidur bersama di kamarku. Kami akan banyak bercerita, semua hal, dan rencana apa lagi yang akan kami lakukan untuk mereka.
Khusus untuk makanan, aku telah mempekerjakan seorang ART baru, karena aku tidak mau dimasakkan oleh mereka. Bisa saja mereka meracuniku. Dan ART yang lama bekerja di sini. Mereka aku beri pekerjaan lain. Pagi ini, aku masuk ke dapur dan melihat Delia sedang mengambil susu dari dalam kulkas. "Kenapa kamu membuka kulkas?" ucapku. "Aku mau minum susu," sautnya ketus. "Letakkan kembali kotak susu itu. Kamu tidak boleh membuka kulkas ini, karena semuanya hanya untukku dan nenek. Kalau minum air putih saja ya. Atau kamu mau susu beli sendiri dong, pakai uangmu," ujarku mendekat. "Pelit sekali kau ini, Naswah. Bahkan kulkas pun kau kuasai," protesnya. "Tentu saja, ini semua milikku. Apakah kamu tidak punya uang untuk membelinya?" cercaku. Delia melengos dan mendekati Bi Retno yang sedang memasak. "Buatkan aku ayam goreng," ujar Delia pada Bi Retno yang sedang memasak. "Kamu lupa, kamu di sini juga pelayan. Aku sudah meminta Bi Retno untuk memasakkan kalian oseng buncis dan ayam goreng itu hanya untukku," tuturku padanya. Delia menghentakkan kakinya kesal, kemudian berlalu. Aku belum melihat Tante Ratu. Apa jangan-jangan dia masih tidur? Benar saja, Tante Ratu masih tidur bersama suaminya. "Siram," perintahku pada kedua pengawal yang membawa ember berisi air untuk menyiram Tante Ratu dan Om Firman. Air pun membasahi wajah dan tubuh mereka. Begitu juga dengan ranjang yang ikut basah. Tante Ratu terbangun. Ia gelagapan, seperti kebingungan. Sedang enak tidur disiram air. "Air apa ini?" Tante Ratu melihat ke atas. Mungkin ia kira kebocoran. Kemudian ia menatapku. "Naswa, apa yang kau lakukan ini?" teriaknya. "Sudah siang, Tante. Cepat bangun dan kerjakan pekerjaan rumah," ujarku. "Naswa, kamu keterlaluan," ucap Om Firman, rahangnya mengeras, menatap ke arahku. Aku melipat kedua tanganku. "Biasakan untuk bangun pagi. Kalian itu sekarang bekerja di rumah ini, mengerti? Oh ya, aku dulu lupa. Sebelum kalian dulu membuangku, kalian pernah menyiramku juga menggunakan air saat aku belum bangun, dan memintaku untuk mengepel, bahkan memasak. Sepadan bukan? Cepatlah bangun, atau akan kuberi pelajaran yang lebih dari ini." Aku meninggalkan kamar mereka. Pagi ini, aku menikmati sarapan bersama nenek. Aku meminta Mas Benny, Delia, Tante Ratu, dan Om Firman untuk mendekat. "Duduklah dan makan," perintahku. Mereka kemudian duduk. "Itu adalah menu yang khusus untuk kalian." Aku sudah meminta Bi Retno untuk menyiapkan nasi putih dan ongseng buncis pada mereka. "Aku tidak bisa makan seperti ini. Biasanya aku sarapan roti," ucap Delia. "Kalau mau roti, beli," ucapku. "Nanti aku belikan kamu roti," ujar Mas Benny pada istrinya. Kemudian Delia tersenyum, seperti sengaja membuatku cemburu dengan perhatian suaminya barusan. Justru aku geli melihat tingkah Mas Benny. "Cepatlah makan kalian. Habis ini akan bekerja. Aku tidak mau ya, saat kalian bekerja itu pingsan karena tidak ada tenaga." "Ma, tolong ingatkan cucu Mama agar tak berbuat semena-mena. Ini sudah keterlaluan," ucap Om Firman. "Semua sesuai perintah Naswah. Kalian tidak suka, bisa pergi," jawab nenek. Akhirnya mereka makan apa yang aku sediakan. Tante Ratu menatap sinis. "Aku akan ke kantor pagi ini. Kalian jangan membuat macam-macam pada nenek, karena di rumah ini akan ada pengawal yang mengawasi. Dan aku juga sudah memasang CCTV di setiap sudut rumah ini.
Aku biasa memantaunya, kapanpun, ujarku pada mereka. Om Firman dan Tante Ratu menatapku tidak suka. Jaga tatapan kalian padaku. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Bentakku pada mereka. Benny, cepatlah. Aku akan berangkat. Kamu lama sekali. Aku memanggil Mas Benny. Dia menghampiriku dengan terburu-buru. Pagi ini aku akan mengajaknya ke kantor. Karena dia mau bekerja sebagai OB. Dan Delia akan menjadi asistenku yang akan kusuruh setiap saat. Cepat kalian berdua ikut aku. Nanti ada meeting di kantor. Saat tiba di kantor, kami berpapasan dengan Mas Seno dan masuk ke lift yang sama. Apa kabar, Mas? Tanyaku saat berada di dalam lift. Baik, Naswa. Kamu bagaimana? Tanyanya kemudian, melirik pada Mas Benny adiknya. Baik juga, Mas. Jawabku. Benny tampak kaget melihat kakaknya bekerja di sini. Mas Benny mulai hari ini menjadi objek di kantor. Tolong ya, Mas, bilang pada ibu. Pasti dia bangga dengan putranya ini, pintaku. Mas Seno hanya mengangguk, pasti ia kebingungan. Naswa, jangan sembarangan kamu, tegur Mas Benny. Aku hanya meletakkan telunjuk di bibir depanku, menyuruh dia diam. Mas, wanita licik itu memang sebagai pedusa, ujar Delia pada suaminya, yang masih bisa ku dengar. Aku menatapnya tajam. Jaga bicaramu. Kau yang seperti pedusa, ucapku. Aku akan memperkenalkan diri sebagai pemimpin perusahaan ini. Tapi sebelumnya, aku meminta pemimpinan OB untuk memberi Mas Benny seragam kerjanya. Kerja yang benar ya, Benny, ucapku. Mas Benny menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin ia merasa terhina. Ku beri pekerjaan seperti itu. Yang dibayangkan ibunya, dia akan menjadi direktur di perusahaan ini. Bagaimana raut wajah keluarga Mas Benny jika tahu dia bekerja menjadi OB? Apakah mantan ibu mertuaku masih sanggup memuji Delia? Meeting sudah selesai. Aku berjalan beriringan dengan Nathan. Saat itu aku melihat Mas Benny yang sedang membawa kopi, mungkin untuk salah satu karyawan. Aku memfotonya dan mengirimkannya ke nomor milik Sania. Lihat pekerjaan kakakmu, disertai foto Mas Benny. Tak lama Sania membalas. Apa maksudnya ini? Apa yang sedang dilakukan oleh Mas Benny? Balas Sania. Tentu saja ia sedang bekerja menjadi OB, balasku. Jam makan siang. Aku keluar dan tentu saja Delia berjalan di belakangku. Aku melihat Mbak Husna sedang berada di lobi ruang tunggu. Delia, panggilnya saat melihat Delia muncul. Mbak Husna kemudian mendekati Delia dan menoleh ke arahku. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia sedang mencari masalah denganmu? Begitu depresinya Naswa, sampai membuntutimu, ujar Mbak Husna pada Delia. Security, panggil Mbak Husna dengan lantang. Security mendekat. Ada apa, Mbak? Tanya security kantor. Usir wanita ini. Dia telah mengganggu adik ipar saya, sekaligus pemilik perusahaan ini, ucap Mbak Husna dengan angkuh. Security itu menatapku. Semua karyawan dan yang bekerja sudah mengetahui posisiku. Dia itu pimpinan kami, Mbak, ucap security itu lirih. Aku menyunggingkan senyum ke arah Mbak Husna. Mbak Husna kebingungan. Delia ini bos kalian. Delia, cepat usir dia. Jangan sampai Naswa menyakitimu, ucap Mbak Husna kembali. Security, apa kamu tuli? Cepat usir wanita ini. Jangan sampai dia menyakiti Delia. Husna kembali memanggil security itu untuk mengusir Naswa. Ia masih belum paham dengan apa yang dikatakan security.
jika Naswa itu adalah bosnya. Kamu gak usah senyum-senyum ya, Naswa. Membuat onar. Tapi tidak tahu malu. Husna mendekat dan justru ingin menampar Naswa. Naswa menangkis tangan Husna. Ada apa sih, Mbak? Kenapa mau berbuat kasar padaku? Apakah masih kurang jelas? Ucap security itu. Aku bos di sini. Jadi kenapa kamu mengusirku? Justru aku yang bisa mengusirmu dari sini. Naswa mengempaskan tangan Husna. Hahaha. Kamu mimpi ketinggian atau gimana sih, Naswa? Ngelindur ya? Iri bilang bos. Segala. Gak tahu diri kamu. Mau bersaing dengan Delia? Gak akan bisa. Husna menertawakan aku. Tanya saja, Delia. Siapa aku di sini? Kamu. Jelaskan pada kakak iparmu ini. Cepat. Bentak Naswa pada Delia. Yang hanya diam, dia tampak ragu ingin berkata-kata. Cepat katakan. Naswa kembali membentak Delia. Naswa adalah bos di sini, Mbak. Ujar Delia dengan raut wajah tak suka. Bagaimana bisa? Ucap Husna. Tolong pulang dulu ya. Jangan mencari masalah di sini. Delia meminta Husna untuk pergi dari kantor. Apa sih ini maksudnya, Delia? Masa iya si Naswa wanita gak berguna ini bisa jadi bos? Cercar Husna. Apa kamu bilang gak berguna? Naswa memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya yang berdiri di belakangnya. Kamu panggilkan Benny ke sini. Perintah Naswa. Benny sudah bekerja di sini? Tanya Husna pada Delia. Delia hanya mengangguk. Iya, dia sudah bekerja di sini dan menjadi OB, ucap Naswa. Tak lama kemudian, Benny datang menghampiri mereka. Tentu saja masih menggunakan kostum OB. Benny? Husna begitu kaget dan mendekatinya. Kenapa kamu jadi OB? Delia, kenapa suamimu seperti ini? Bukannya kamu bilang Benny akan jadi direktur? Cerita Husna pada adik ipar kesayangannya itu. Mbak Husna, pulang dulu ya. Jangan mencari keributan di sini. Pinta Delia karena Husna masih saja sibuk dan belum mempercayai Naswa. Saat mereka sedang berdebat, Seno lewat, mungkin dia akan keluar makan siang. Kenapa Seno di sini? Ujar Husna sinis pada Benny. Seno yang berpapasan dengan Naswa kemudian tersenyum, tapi ia melihat heran ke arah Husna dan Benny. Ngapain di sini? Tanya Husna pada Seno. Mas Seno itu karyawan di sini. Aku yang memberinya pekerjaan. Jelas Naswa. Oh ya, kamu itu mau minta Delia untuk mempekerjakan suamimu di sini kan? Sayangnya tidak bisa. Delia itu hanya pelayanku saja. Ayo kita makan siang. Ujar Naswa kembali. Naswa berjalan diiringi dua pengawalnya. Begitupun dengan Delia. Husna masih mematung, berdiri di dekat Benny. Ini mimpi buruk. Ben, kenapa Naswa bisa berubah kaya? Tanya Husna. Panjang ceritanya, Mbak. Kemudian Benny membawa Husna keluar kantor. Ia mengajak Husna ke kafe. Benny menceritakan semua yang terjadi dan bagaimana bisa Naswa menjadi kaya seperti itu. Mbak pikir cerita seperti itu hanya ada di drama saja. Ternyata itu juga ada di dunia nyata. Bagaimana bisa si Naswa itu anak orang kaya? Kenapa ketawanya baru sekarang, saat kamu sudah bercerai dengannya? Dan mertuamu jadi pelayannya juga. Husna panik, masih belum bisa berpikir jernih. Iya Mbak, kita dijadikan pesuruh oleh Naswa, ucap Benny kesal. Kalau ibu tahu seperti ini, pasti ibu akan syok, atau mungkin bisa kena serangan jantung, ucap Husna. Ini juga semua salah kalian, memaksa aku menikah dengan Delia. Jika aku tidak bercerai dengan Naswa, pasti aku sudah hidup enak dengannya. Kenapa kamu menyalahkan kami?
Kamu juga yang mau kok mendekati Delia, sangka Lusna. Tapi kalian juga memaksaku, ujar Benny kembali. Kini justru mereka saling menyalahkan dengan apa yang terjadi. Percuma menyesal, karena keadaan tidak akan kembali pada yang semula. Benny mendesak kesal. Ia baru saja menarik uang sebanyak 500.000 dari mesin ATM. Kini saldonya hanya tersisa 1 juta. Apes, uangku juga sudah habis karena digunakan oleh ibu dan Sania. Mbak Usna juga. Benny berencana untuk meninggalkan Delia, tapi dia masih ragu. Naswa mengajak Delia untuk ke toko tas branded yang saat itu pernah ia kunjungi dan mendapatkan hinaan dari Delia. Naswa ingin membeli beberapa tas dari toko itu. Kita akan kemana? Tanya Delia saat mereka sudah berada di depan toko itu. Tentu saja membeli tas. Kenapa? Tanya Naswa yang melihat Delia seperti enggan masuk ke dalam. Aku menunggu di luar saja ya, pinta Delia. Kamu harus masuk dan membantu membawakan barangku, ujar Naswa yang merupakan sebuah perintah. Mau tidak mau, dia harus menurutinya. Dengan langkah yang berat, akhirnya Delia mengikuti ucapan Naswa dan ikut masuk ke dalam toko. Sebenarnya dia amat malu, karena biasanya dia yang dilayani, tapi sekarang justru dia menjadi pelayan Naswa. Wanita yang dulu Naswa temui dan membela Delia itu menghampiri mereka. Ia menggunakan dress hitam kali ini. Nama wanita itu adalah Rebecca. Hai Del, ada tas terbaru. Apakah kau mau lihat? Rebecca tersenyum. Kemudian ia menatap sinis pada Naswa. Aku mau tas ini. Tunjuk Naswa pada sebuah tas berwarna krem. Maaf ya, aku tidak menjual tas padamu, ujar Rebecca pada Naswa. Kenapa kamu tidak menjualnya padaku? Tanya Naswa. Karena Delia melarangnya. Kamu tahu Tante Ratu mempunyai saham di sini, dan kamu itu nggak pantas menggunakan tas branded. Wanita tidak berkelas. Beli saja tas murah, ujar Rebecca sembari tertawa meledek. Delia yang seakan setuju dengan Rebecca ikut mencengkam mentertawakan Naswa. Saat Rebecca bicara seperti itu, Naswa sudah meminta pengawalnya untuk merekam percakapan mereka. Jadi kamu masih mau usahamu berjalan, maka kamu harus melayaniku. Mengerti? Delia, cepat ambilkan tas itu. Jangan cengengesan kamu, bentak Naswa. Rebecca tampak kebingungan, karena Naswa berani membentak Delia. Aku pastikan bisnismu ini sebentar lagi akan selesai. Naswa meminta ponsel yang dipegang oleh pengawalnya tadi, kemudian memutar video yang telah direkam. Video saat Rebecca yang angkuh itu mengatakan, tak berkelas, itu penghinaan. Jika video ini tersebar, maka tidak ada lagi yang mau membeli produkmu, ucap Naswa. Apa maksudmu? Tolong hapus video itu, dan jangan disebarkan, pinta Rebecca. Naswa sengaja. Dia juga ingin menghancurkan bisnis Ratu. Wanita sepertimu memang patut diberi pelajaran. Aku di sini membeli bukan mengemis, dan kau berkata seperti itu. Jangan anggap aku akan memaafkan perbuatanmu tadi, ucap Naswa lantang. Rebecca panik. Kamu bisa menghancurkan bisnisku. Maafkan aku, ujarnya. Biarlah, walaupun kamu bersujud di kakiku sekalipun, aku tidak akan memaafkannya. Naswa merasa ini kesempatan yang bagus untuk menghancurkan orang-orang sombong dan jolim. Jadi kalian ada di rumah sakit mana? Tanya Laras. Ia mendapatkan telepon dari Tiara, teman kuliah Sania. Kemudian Tiara memberitahu alamat rumah sakit itu melalui sambungan telepon. Laras merasakan kakinya lemas.
karena dia baru mendapatkan kabar jika Sania mengalami kecelakaan menggunakan mobil Benny yang diberikan oleh Delia. Ponsel yang berada di genggaman Laras terjatuh saat ia duduk di sofa. "Ibu, kenapa, Bu?" tanya Husna saat melihat Laras seperti sesak nafas. "Sania kecelakaan," jawab Laras. "Kecelakaan di mana? Sekarang kita lihat dia, Bu." Husna yang tadi awalnya ingin menyampaikan kabar dari Benny mengurungkan niatnya, karena kini ada hal yang lebih penting. Ratu panik saat teman sosialitanya datang ke rumah. Memang hari ini mereka jadwalnya arisan di rumah Ratu. "Ratu, kemarilah," panggil Belinda. Ratu takut menunjukkan diri, karena dia hanya diberi pakaian daster oleh Naswa. Pakaian Ratu yang bagus telah dibuang oleh Naswa. "Nenek tua itu sengaja sekali untuk mempermalukan aku. Apa salahnya bila aku tak di rumah?" Gumam Ratu yang bersembunyi di sebalik lemari sambil melihat situasi. Bagaimana dia mau arisan? Tak ada kudapan juga yang disediakan. Pasti Ratu juga akan ditertawakan menggunakan daster dan tidak berdandan seperti biasanya.